Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawilut sengen katentraman saha senugraning Gusti Kang Maha Welas Maha Asih. Mugi tansah tumedhak tumadhuk kajiwa kaselira wonten juang panjenengan kaliyan kula. Wonten sagung dumadi widodonir ing sambi kala. Kalis saking pringgo prayaning mak. Hari ini Minggu tanggal 26 April 2025. Saya Suwarto ingin mengajak Anda menilik dan melihat kondisi terkini Bendungan Jeragung atau Waduk Gedung Glatik yang berada di wilayah Dusun Gedung Glatik, Desa Candi Rejo, Kecamatan Prengapus, Kabupaten Semarang. Perjalanan saya mulai dari Desa Ngeracet Jeragung, lurus. Ini kalau dari Balai Desa Jeragung lurus saja ke selatan, lurus mengikuti jalan. Nah, setelah kita melihat ada makam di kanan dan kiri jalan, itu tandanya kita harus bersiap-siap untuk belok ke kanan. Berbelok ke kanan menuju Dusun Gedung Klopo. Nah, ini penampakan Desa Gedung Klopo, desa yang sangat asri, adem, nyaman, dan indah. Khususnya di pagi hari, di hari ini. Perjalanan akan kita tempuh kurang lebih selama 30 menit. Nah, untuk menghindari kebosanan, nanti saya akan membaca beberapa puisi dari teman-teman penulis Semarang. Satu pena. Dimulai dari puisi Bapak Budi Utomo. Bapak Budi Utomo lahir di Kabupaten Demak 17 Maret 1970, alumni Fakultas Dakwah Jurusan Penerbangan dan Penyiaran Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri IAIN atau kini lebih sering disebut UIN Wali Songo. Ini tergabung dalam AFPM, Asosiasi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat. Memiliki hobi menulis dan membaca puisi. Budi yang juga anggota Perkumpulan Penulis Nasional Indonesia atau disingkat Satu Pena Jawa Tengah adalah penulis buku kumpulan khutbah 12 bulan dalam suasana Ramadan. Budi juga kontributor di beberapa buku antologi. Hubungi Budi melalui email budi.paknecidan@yahoo.co.id atau FB Budi Utomo Paknecidan. Dengan puisi pertama yang berjudul Teruslah Berpesta Para Koruptor oleh Bapak Budi Utomo. Di ruang-ruang hamba kemanusiaan mereka teriak dalam bisu. Pada angkuh dinding-dinding nafsu mereka marah pada kata-kata. Meliuk menari tanpa denting musik, mengikuti suara-suara syahwat, mendekap menyegama tanah-tanah berisik, menelanjangi dongeng angkuh pejabat. Pada lorong-lorong nestapa, anak-anak negeri menjerit pada telinga tuli. Sekawanan serigala mengaku domba. Tak ada rasa iba dan peduli. Di negeri yang konon sedang terhempas domba pun memakan rumput emas. Korupsi bukan lagi rahasia. Bertaruh nafas, tangan kosong. Tapi dasi menguras tadas. Gerobokan 10 Januari 2024. Puisi kedua berjudul Tangis Langit di Atas Rumah by Budi Utomo. Oh ya, sebelum melanjutkan puisi, tadi kita harus membelok kiri, melewati jalan agak kurang halus ini sampai ke Desa Borangan. Ditandai dengan adanya jembatan gantung. Nanti setelah jembatan gantung kita lurus saja mengikuti jalan sesuai petunjuk yang sudah ada, atau lihat saja video ini sampai selesai. Saya lanjutkan untuk puisi kedua, Tangis Langit di Atas Rumahku oleh Budi Utomo. Tak pernah kulihat langit biru, langit di atas rumahku. Ia solek oleh tangan hati angkuh. Gunung-gunung tak lagi mengangkang tegak melindungi dan melayani kehidupan bumiku. Ia terbah tidur oleh nyawa jiwa rapuh. Seperti mata yang kering oleh airnya, pohon dan semak belukar ketika purba.
Sungai pun nanar menatap gunung yang tak lagi membasuh wajahnya. Unggas cecuitan dan cecurut liar berdamai dengan manusia. Selembar langit menunggu angin meniupkan warna biru. Bumi dan semesta merintih dalam munajat doa. Nyawa jiwa rapuh mengerang dalam munada bisu. Bencana mengangkang mengancam luka. Kulihat tangis langit di atas rumahku. Reda pada segukan jeda membungkam. Terkuras tutas rasa pilu. Mengering sudah dibalut awan petir yang mengancam. Gerobokan 16 Februari 2024. Ini kita sudah sampai jembatan Gantung Burangan. Setelah jembatan ini kita terus lurus saja. Setelah jembatan kita lurus mengikuti jalan. Tidak terlalu halus, tapi lebih halus daripada yang tadi. Meski juga tidak lebih halus dari pipi sang mantan seperti itu ya. Mari kita lanjutkan untuk puisi yang ketiga berjudul Tengkorak Tamak Negeri Bedebah oleh Budi Utomo. Di sudut-sudut lain negeri ini, jutaan anak manusia sebagai anak negeri menghela nafas satu-satu, terengah-engah oleh himpitan perih ekonomi. Pada arena lain banyak kepala manusia seolah tengkorak tanpa otak yang mengisi. Tertawa dalam perdebatan memperebutkan korupsi. Akulah anak negeri. Negeri yang dibantai atas nama reformasi, yang tumpas oleh kerakusan saudara sendiri. Lihat di layar-layar kaca itu, benalu dipertontonkan mengharapkan tepuk sorai. Perut-perut buncit memangsa daging saudara sendiri. Gubuk 29 Maret 2024. Kalau tak baca berulang, Pak Budi Utomo ini kelahiran Demak, cuman tempat tinggalnya sepertinya di Grobogan, karena tadi ada beberapa visi yang ditulis di Grobogan, dan dari 29 Maret 2024 beliau menulis puisi berikutnya di Gubuk. Gubuk masih ikut di Grobogan, tapi kecamatan tersendiri jauh, jaraknya kurang lebih 1,5 jam sampai pusat kota Grobogan. Ini kita masih menyusuri jalan yang katanya hutan, tapi ternyata sudah berganti menjadi tanaman jagung semua. Ya, seperti inilah negeri kita. Kita nikmati saja indahnya alam di pagi hari ini. Oh ya, untuk teman-teman yang ingin juga berjalan-jalan ke sini, harap waspada, karena di beberapa titik nanti masih ada beberapa alat berat berseliweran. Jadi saya harapkan Anda lebih berhati-hati dalam perjalanan. Alangkah lebih baiknya berhenti atau menengok ke kanan kiri dulu sebelum memasuki area baru atau tikungan tajam, seperti itu. Kita lanjutkan untuk puisi keempat masih oleh Pak Budi Utomo dengan judul Aku Tak Bisa Berkata-Kata Lagi oleh Budi Utomo. Tentang negeriku kini, aku tak bisa berkata-kata lagi. Hanya 2 bait. Ya keren. Gubuk 081223. Aku ndak tahu maksudnya ini Pak Budi nulis seperti ini seperti apa. Tapi kalau aku tak bisa berkata-kata lagi, ya benar. Tentang negeriku kini, aku tak bisa berkata-kata lagi. Ya benar. Hanya 2 bait dan dia hanya bilang aku tidak bisa berkata-kata lagi. Cuman yang menjadi pertanyaan di sini ada gubuk 081223 ini, saya tidak tahu maksudnya apa. Kapan-kapan kita silaturahim ke tempat Pak Budi Utomo untuk menanyakan maksud dari puisi ini. Gitu. Kita lanjut untuk untuk puisi kelima, masih ditulis Bapak Budi Utomo dengan judul Untuk Ibu. Untuk ibu. Ibu, engkaulah pemilik 1000 nyawa kehidupan. Dari rahimmu lahir sejuta penjaga peradaban. Ibu, engkau sanggup merobek bagian tubuhmu hanya untuk seonggok daging penerus kehidupan. Engkau merela atas nyawa yang dipertaruhkan. Engkau sanggup menantang perih dan petaka hanya karena cinta.
Ibu, engkau selalu melupakan luka yang masih menganga, sanggup mendekap bara-bara kehidupan demi cinta. Pendek tapi wow, dalam banget. Gubuk 22 Januari 2023. Saya rasa saya perlu untuk mengulangi puisi yang satu ini. Ibu, engkaulah pemilik 1000 nyawa kehidupan. Dari rahimmu lahir sejuta penjaga peradaban. Ibu, engkau sanggup merobek bagian tubuhmu hanya untuk seonggok daging penerus kehidupan. Engkau merela atas nyawa yang dipertaruhkan. Engkau sanggup menantang perih dan petaka hanya karena cinta. Ibu, engkau selalu melupakan luka yang masih menganga, sanggup mendekap bara-bara kehidupan demi cinta. Gubuk 22 Januari 2023. Satu puisi yang cukup dalam untuk bisa kita resapi. Ini aku mencoba untuk melihat kembali ke bendungan lagi. Ini aku mencoba untuk melihat sisi lain dari bendungan, meski hanya dari sepenggal jalan tikus, tapi bisa melihat semua view dari kanan, kiri, depan, dan belakang. Cukup indah sekali. Coba kita lihat 5-6 tahun setelah bendungan ini jadi, kita akan lebih tahu progres tentang masa depan Kabupaten Demak. Lanjut ke puisi kesekian yang ditulis oleh Ahmad Subhan Darussalam bin Umar. Bapak Ahmad Subhan Darussalam bin Umar mulai berkecimpung di dunia tulis menulis sejak 1978. Karya cerpen, puisi, artikel, dan cerita wayangnya tersebar di berbagai media di Semarang dan Jakarta. Dia juga menjadi bagian dari beberapa buku antologi puisi dan 16 buku religi. Saat ini anggota Satu Pena Jawa Tengah yang juga aktivis di berbagai organisasi sosial dan keagamaan ini tinggal di Kendal. Email subhan1957@gmail.com. Puisi pertama dari Pak Ahmad Subhan Darussalam bin Umar dengan judul Pengeluaran yang Bertambah. Memberi hak mereka, darah menjadi bersih. Menahan mak mereka, peluang penyakit mudah datang. Pengeluaran sedikit perisai pengeluaran yang banyak, sia-sia. Harta mereka sebagian ada di rumah kita, keluarkan. Ibarat selang air. Ini gak gini kayak bacanya coba satu kali lagi, kayak kurang tepat pembacaannya. Pengeluaran yang bertambah. Memberi hak mereka, darah menjadi bersih. Menahan hak mereka, peluang penyakit mudah datang. Pengeluaran sedikit perisai pengeluaran yang banyak, sia-sia. Harta mereka sebagian ada di rumah kita, keluarkanlah. Ibarat selang air, banyak noda jika dibiarkan lumutan. Keluarkan setiap saat agar bersih. Sifat eman hanya ketidaktahuan yang merugi. Tidak diciptakan miskin berbagi dengan sesama. Uang dalam dompet, dalam saku belum bernama rezeki. Bila bermasalah bisa hilang. Kecuali telah dimanfaatkan, hartamu bisa berkembang. Tanamlah di hati mereka, tanahnya subur. Engkau bisa panen 700 kali. Wiro Megelan, Maret. Ini sepertinya tentang zakat. Kayak puisi seruan untuk kita mengeluarkan zakat atau kita saling berbagi seperti itu. Aku kurang bisa membaca dan mengartikulasi puisi-puisi dari Bapak Ahmad Subhan Darussalam, jadi kita lewati saja. Kita ambil acak. Di sini ada puisi Tri Dwi Nugrahani yang berjudul Jalan Cintaku.
Terpaku dalam kesunyian malam, termenung dalam kehambaan, menanti bayangmu yang hilang di telan kegelapan. Penuh mimpi, penuh angan, hasrat menggebu untuk meraihmu. Engkau berlari jauh meninggalkanku. Ku sadar diriku tak mampu. Ku gagal selama ini. Ku gagal segalanya untukmu. Namun masih ada matahari tersenyum padaku. Kini aku diam dalam resah semediku, meniti jalan kembara hidupku menuju lahan nan pasti. Kembara jalan cintaku, kembara kemana jalan cintaku. Semarang, Maret 2024. Hidung meler terus, nggak bisa diteruske. Lanjut aja nonton videonya sampai selesai. Maaf kalau ada salah-salah kata dan sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut nontonnya.